Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatran Catur Septian Raharjo. Saya guru di MI Asas Islam Kalibening, Kota Salatiga. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan di Institut Agama Islam Salatiga angkatan pertama tahun 2021. Kali ini saya ingin mempresentasikan peer teaching saya pada kegiatan yang lalu. Pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran daring, merupakan rancangan dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih semangatnya untuk pagi hari ini. Saya lihat ini anak-anak pada semangat semua di pagi hari ini ya. Sebelum Pak Gatran memulai materi pembelajaran, alangkah baiknya Pak Gatran mengecek jaringan ya dan kejelasan suara dari Pak Gatran ini. Bagaimana Mbak Fariza, suara Pak Gatran kedengaran enggak? Jelas, Pak. Oh iya, jelas, alhamdulillah. Mas Adi, bagaimana suaranya Pak Gatran? Jelas, Pak. Videonya kelihatan enggak? Jelas. Pak Gatran sedang berbicara. Jelas ya? Jelas. Terima kasih. Yang lain kalau tidak ada yang komplain berarti semua jaringannya dalam keadaan baik, alhamdulillah ya. Coba saya presensi dulu ya, itu saya hitung dulu 1, 2, 3. Oh, sudah ada 15 anak, berarti semuanya masuk dalam jaringan Zoom ini ya anak-anak. Iya, Bapak. Ya, Pak. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai materinya, kita berdoa dahulu ya, supaya dalam pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun, termasuk terputusnya koneksi jaringan ya. Coba yuk ketua kelas Mas Adi dipimpin ya. Ya, Pak. Doa sebelum pelajaran. Sebelum pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Pusaka ya. Bagi anak-anak yang belum hafal bisa mengikuti ya. Indonesia Pusaka itu liriknya yang pertama adalah Indonesia tanah ya, kita mulai ya. 1, 2, Ya, Pak. Dalam masa pandemi ini kita tidak boleh langsung surut semangat dari belajar kita ya. Kita harus tetap semangat dalam belajar walaupun kita tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah dan teman-teman, tapi kita harus tetap semangat. Kita bisa belajar tidak hanya di sekolah, tetapi kita bisa belajar di lingkungan di sekitar kita, maupun baik di rumah maupun di luar rumah ya. Ya anak-anak, pada pembelajaran pagi ini Bapak mewajibkan anak-anak ya untuk bisa mengidentifikasi perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Kemudian yang kedua, Bapak menganjurkan juga anak untuk bisa mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi politik di wilayah ASEAN ya. Iya, untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, Pak Gatran mau tanya, apa yang anak-anak ketahui tentang ASEAN ya? Coba sebutkan negara ASEAN ya. Mbak Lutfi, coba disebutkan negara ASEAN itu mana aja? Malaysia, Pak. Oke, ada lagi? Brunei. Ya, Brunei Darussalam. Ya. Indonesia, Pak. Indonesia. Ya. Laos, Pak. Laos, ya. Filipina, Kamboja, Kamboja.
Thailand, Myanmar. Thailand. Myanmar. Nah, ya, pintar semua. Bapak kasih 2 jempol buat anak-anak di kelas B ini ya. Ya, sebelum kita membahas materi kita, yuk kita coba melihat video dulu ya. Sebelumnya, Bapak akan nge-share sebuah video. Jadi anak-anak tolong menyimak. Nah, dari video ini, apa yang anak-anak pahami? Coba Mbak Hening, coba disebutkan apa yang dipahami dari video tadi, ayo. Salah satu ciri hewan adalah berkembang biak, Bapak. Oh iya, betul sekali Mbak Hening. Kasih 2 jempol juga buat Mbak Hening. Ya, kali ini ya. Sebelum kita ke materi yang kemarin kita pelajari itu ada perkembangbiakan bunga secara generatif ya anak-anak. Masih ada ingat nggak? Perkembangbiakan bunga secara generatif itu melalui apa ya namanya ya? Ada yang masih ingat? Bukan, Pak. Melalui Bukan. Kan, iya betul sekali, penyerbukan. Jadi kalau bunga itu berkembang biak secara generatif berarti melalui penyerbukan atau pembuahan. Ya, oke. Ya, masuk ke dalam materi kita ya anak-anak. Negara di Asia Tenggara itu memiliki banyak sekali jenis hewan, baik di negara Thailand, Malaysia, kemudian ada di Singapura, Brunei Darussalam dan lain-lain. Itu banyak sekali jenis hewan yang hidup di sana ya. Beberapa di antara hewan tersebut ada yang dijadikan makanan ya. Kemudian ada yang dijadikan simbol negara. Ada juga yang dijadikan binatang peliharaan ya. Coba diulangi Mbak Lutfi, apa namanya? Ovipar. Iya, ovipar. Enggaknya. Hewan ovipar ini cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Telur. Iya, kalau kita mau gampang mengingatnya, ovipar. O itu bentuknya Ondol. iya, bentuknya lingkaran. Jadi seperti telur. Hewan ini bertelur. Seperti itu ya Mbak Heni ya? Iya, Pak. Kemudian cara perkembangbiakan hewan yang kedua adalah vivipar ya. Selain bertelur, hewan juga bisa berkembang biak dengan cara melahirkan ya anak-anak. Jadi tidak hanya bertelur, hewan pun juga bisa melahirkan. Contohnya hewan apa saja coba Bu Lailatul Fajri, Mbak Lailatul Fajriah apa? Hewan apa yang berkembang biak dengan cara vivipar? Sapi, kucing, Sapi, kambing, ya betul. Apalagi satu lagi? kucing. Iya kucing. 2 jempol untuk Mbak Lailatul Fajriyah ya. Kemudian yang ketiga ada cara perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar ya. Jadi hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Wah, hebat sekali kan anak-anak? Iya, Pak. Ini bisa bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya apa? Coba Mbak Heni, contohnya apa? Contohnya ular, Pak. Oh iya, hewannya sekarang kita pelajari ya kegiatan ekonomi apa saja yang ada di negara ASEAN ya. Memang ya potensi di ekonomi di negara-negara ASEAN ini sangat menonjol sekali. Karena apa? Di negara ASEAN ini letaknya itu sangat strategis ya, sangat strategis sekali dalam jalur perdagangan. Nah, jalurnya itu dari mana sih ya? Dari kawasan Eropa dan Asia Timur ya. Asia Timur. Nah, kalau di negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam ini beribu kota di Bandar Sri Begawan namanya ya. Letaknya itu di Pulau Kalimantan sebenarnya ya anak-anak.
Jadi di Pulau Kalimantan itu ada 3 negara. Yang pertama, ayo negara mana yang paling luas? Ayo. Indonesia. 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 Ya, benar sekali Mas Mastur. Kemudian yang terbesar kedua negara mana? Malaysia. Malaysia, ya betul. Dan yang paling kecil adalah negara Brunei Darussalam, ya. Di negara Brunei Darussalam ini kaya akan minyak dan gas alam, anak. Selanjutnya adalah negara Singapura. Nah, bisa dibilang negara Singapura ini adalah negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Sudah banyak sekali kita belajar ya tadi ya. Yang pertama tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, kemudian kegiatan ekonomi di negara ASEAN seperti itu ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita simpulkan bersama ya apa yang kita pelajari hari ini. Coba Mas Adi, apa simpulannya dari pembelajaran kita pagi hari ini? Yuk. Perkembangbiakan pada hewan generatif ada 3, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Iya, 2 jempol untuk Mas Adi ya. Jadi perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada 3. Yang pertama ovipar, kemudian ada vivipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Ya, anak-anak, sebelumnya kita mengakhiri materi pada pembelajaran pagi hari ini. Bapak sudah semalam ya sudah menge-share itu LKPD dan juga materi pada pagi hari ini. Jadi anak-anak setelah ini bisa mengerjakan LKPD ya sesuai yang di-share Bapak Gatran di grup WA ya. Sudah menerima semua ya anak-anak ya? Ya. Ya. Sebelumnya Bapak perlu mengingatkan kepada anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan ya anak-anak. Makan Baik, makanan yang Bapak. bergizi dan hormati orang tua di rumah. Monggo silakan Mas Adi sebagai ketua kelas. Doa sesudah pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi